Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Anies Rahayu ingin mempresentasikan hasil revisi critical review yang berjudul menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik terpadu SDMI. Adapun di bab 1 yaitu identitas buku, yang pertama judul buku. Judul bukunya ialah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik terpadu implementasi kurikulum 2013 SDMI. Penulisnya Andi Prastowo, penerbitnya Kencana Media Group. Adapun pada terbit 2015, terbitnya di Jakarta, jumlah halamannya 412 halaman. ISBN-nya 97681861169. Kategorinya yaitu pendidikan. Adapun latar belakang dari buku yaitu buku menyusun perencanaan pembelajaran RPP tematik terpadu implementasi kurikulum 2013 SDMI. Baik karya Andi Prastowo dipilih karena membahas salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal. Perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal yang baik bagi guru karena dapat mengorganisasikan tujuan, materi, metode, media, serta pemilihan pembelajaran secara sistematis. Adapun tujuan dari tulisan CPR ini yaitu untuk memahami isi dan utama buku yang saya revisi, khususnya mengenai penyusunan rencana pembelajaran atau RPP tematik terpadu SDMI. Yang kedua, untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan buku secara sistematis. Yang ketiga, untuk membandingkan isi buku dengan teori, literatur, dan penelitian terkini, sehingga dapat diketahui tingkat relevannya. Oke, selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu ringkasan isi buku. Adapun gambaran umum isi bukunya, buku menyusun rencana pembelajaran RPP tematik terpadu implementasi kurikulum 2013 untuk SDMI karya Andi Prastowo merupakan salah satu buku yang membahas secara komprehensif mengenai rencana pembelajaran dan implementasi kurikulum 2013. Buku ini ditulis untuk membantu guru, mahasiswa pendidikan, dan calon guru dalam memahami konsep serta praktik penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan ketentuan kurikulum. Secara umum, buku ini menjelaskan bahwa RPP merupakan perangkat pembelajaran yang sangat penting karena menjadi pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang di kelas. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengajar, tetapi juga oleh kualitas perencanaan yang dibuat secara terperinci dan relevan. Penulis menyajikan dalam buku ini konsep dasar perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip penyusunan RPP, komponen-komponennya, langkah-langkah penyusunannya, hingga contoh perencanaan RPP dalam buku tematik ini. Yang kedua yaitu pengertian dari hakikat RPP. Dalam buku ini dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Penulis mengakses bahwa RPP sekolah dokumen administrasi, melainkan instrumen yang berfungsi sebagai pedoman atau dalam proses pembelajaran melalui RPP guru dapat menentukan
pembelajarannya. Menurut Andi Prasowo, perencanaan pembelajaran yang baik membantu guru menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna. Sebaliknya, pembelajaran tanpa perencanaan yang matang dapat menyebabkan tujuan pembelajaran sulit diterapkan secara optimal dan profesional. Adapun prinsip-prinsip penyusunan RPP yaitu penulis menjelaskan bahwa di buku ini penyusunan RPP harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Prinsip-prinsip tersebut antara lain berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu komponen-komponen penyusunan RPP, yaitu salah satu pembahasan utama dalam buku yang saya review ialah mengenai komponen-komponen RPP. Komponen pertama ialah identitas sekolah yang berisi nama satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, dan lokasi waktu. Komponen kedua adalah KI atau kompetensi inti yang menggambarkan tingkat kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga ada komponen dasar, yaitu merupakan kemampuan peserta didik yang spesifik yang harus dicapai dalam pembelajaran. Selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Tujuannya jelas, terukur, dan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan mereka. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Dalam buku ini dijelaskan langkah-langkahnya, yaitu tahap pertama adalah melakukan analisis terhadap silabus yang telah diterapkan. Silabus menjadi dasar dalam menentukan kompetensi yang harus dicapai dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Tahap keduanya adalah menentukan kompetensi dasar yang akan diajarkan setelah kompetensi dasar diterapkan. Guru merumuskan indikator pencapaian yang menjadi acuan dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Di dalam buku ini, penulis menekankan bahwa metode harus mampu mendorong kreatif peserta didik sehingga proses pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru. Oke, selanjutnya yaitu manfaat buku ini bagi guru maupun mahasiswa. Buku ini memberikan manfaat yang besar bagi guru maupun mahasiswa karena buku ini dijadikan pedoman praktis dalam penyusunan RPP yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Sementara bagi mahasiswa, buku ini dapat membantu memahami konsep perencanaan pembelajaran sebagai bekal ketika menjadi pendidik di masa depan. Selain itu, buku ini juga memberikan wawasan mengenai pentingnya profesionalisme karena guru yang mampu mengajar dan berhasil ialah guru yang profesionalisme. Oke, baiklah, di sini saya di bagian terakhir yaitu kesimpulan. Hasil analisis kritis buku ini menunjukkan bahwa memiliki sejumlah kelebihan, diantaranya materi yang disajikan secara sistematis, bahasanya yang mudah dipahami, relevansi yang tinggi dengan kebutuhan guru dan mahasiswa di bidang pendidikan, serta contoh-contoh penyusunan RPP yang aplikatif. Selain itu, buku ini juga memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung implementasi kurikulum 2013, khususnya pada peserta didik tematik terpadu di tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Namun demikian, buku ini juga memiliki beberapa keterbatasan pembahasan yang terlalu berfokus pada kurikulum 2013, menyebabkan beberapa konsep yang disampaikan memerlukan penyesuaian dengan perkembangan pendidikan saat ini.
terutama setelah diterapkannya kurikulum merdeka. Oke, mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.